Jalur arteri Karawang menuju Jakarta mulai padat. Arus kendaraan di Tol Cipularang dari kedua arah meningkat. Arus balik penumpang kereta dari Cirebon menuju Jakarta melonjak drastis. Saudara, apa kabar Anda hari ini, saudara? Tentu masih dalam suasana hangat Lebaran dan Kompas Jabar akan menemani libur Hari Raya selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Fida Alatas, dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat menuju Jakarta, Kamis pagi 3 April 2025 terpantau mulai ramai dilintasi kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Para pemudik juga terpantau memanfaatkan sejumlah tempat istirahat di jalur arteri. Kamis 3 April 2025. Arus lalu lintas pemudik yang melintasi jalur arteri Karawang yang akan kembali ke Jakarta masih terpantau cukup lancar. Meski kendaraan mulai tampak banyak melintasi jalur tersebut. Biasanya kendaraan arus balik akan mengalami peningkatan pada siang hari hingga malam pada puncaknya. Karena para pemudik dari Jawa Tengah baru sampai Karawang pada siang dan sore. Sementara untuk para pemudik yang pagi ini sudah melintasi jalur Karawang, mereka yang berasal dari wilayah Jawa Barat, seperti Cirebon dan Indramayu, dan sebagian Jawa Tengah yang mulai berangkat pada hari Kamis dini hari. Para pemudik memilih kembali ke Jakarta lebih awal karena untuk menghindari kepadatan lalu lintas pada puncak arus balik yang diprediksi akan mulai terjadi pada akhir pekan ini. Arus kendaraan di Tol Cipularang Purwakarta, Kamis pagi 3 April 2025 ramai di kedua arah. Selain mulai meningkatnya volume kendaraan arus balik ke Jakarta, kendaraan wisata ke arah Bandung juga masih ramai. Pantauan memasuki H+3 Lebaran, volume kendaraan yang melintas di ruas Tol Cipularang Purwakarta ramai lancar. Ramainya kendaraan baik arus balik menuju Jakarta yang meningkat maupun kendaraan ke arah Bandung yang hendak mengisi liburan Lebaran untuk berwisata. Terpantau di kilometer 81 Tol Cipularang wilayah Jatiluhur Purwakarta, kendaraan didominasi mobil pribadi serta armada bus. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan di kedua arah relatif lancar karena truk dengan sumbu 3 ke atas masih belum beroperasi. Diperkirakan volume arus kendaraan di Tol Cipularang akan kembali meningkat dengan prediksi puncaknya pada akhir pekan nanti. Kondisi arus balik di jalur Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat terpantau mulai padat. Kendaraan pemudik yang didominasi roda 2 mulai memenuhi ruas Pantura hingga meluber ke trotoar. Sejumlah petugas akan disiagakan di sejumlah lokasi pengamanan. Sejumlah pemudik mulai tampak memadati ruas Simpang Pemuda Kota Cirebon pada Kamis pagi 3 April 2025. Mereka mulai mengantri dan memanjang sekitar 500 meter dari yang sebelumnya tidak ada antrian. Tampak para pengendara nekat melintasi ruas trotoar di titik ini. Sebagian pemudik tampak tidak sabar lantaran penuhnya kendaraan di jalur utama. Perjalanan mereka tersendat melintasi Simpang Pemuda yang merupakan persimpangan besar di Kota Cirebon. Titik ini menjadi salah satu pusat kendali petugas selama puncak arus mudik dan arus balik tiap tahunnya. Kepadatan pada Kamis siang ini kian memanjang dari Jalan Perjuangan hingga Simpang Pemuda
yang melebihi jarak sekitar 500 meter. Para pemudik hanya dapat memacu kecepatan secara perlahan untuk menghindari tabrakan dengan pengendara lainnya. Terjebak macet di mana aja, Pak? Di Indramayu, Pak. Indramayu. Ini dari mana mau kemana tadi? Dari Brebes, dari Jatibarang Brebes mau ke Bekasi. Mau ke Bekasi. Sendirian aja atau? Sendirian, Pak. Sendirian. Sementara itu, saudara, arus balik ke Jakarta dari stasiun Daop 3 Cirebon melonjak drastis pada Kamis 3 April 2025. Sejak 1 hingga 3 April, lebih dari 30.000 penumpang menuju Jakarta. Mudik awal ini relatif tinggi dibanding puncak mudik pada akhir pekan nanti. Sejumlah penumpang KAI Daop 3 Cirebon ini masih memadati ruang tunggu pada Kamis pagi 3 April 2025. Mereka yang datang langsung mencetak tiket lalu boarding untuk dapat naik ke rangkaian kereta yang dituju. Perolehan tiket pada 3 hari pasca Lebaran ini cukup sulit. Para penumpang telat memesan tiket beberapa hari sebelum keberangkatan karena tingginya peminat. Ke arus balik ke Bogor dan Depok. Kapan mulai kerja? Insya Allah tanggal 8. Tanggal 8. Jadi harus berbagi waktu Lebaran di Bogor dan di Depok. Muhibudin, manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon menyampaikan tren arus balik tertinggi per tanggal 1 hingga 3 April ini. Tanggal 1 April ada 9.800 penumpang, tanggal 2 ada 11.700, dan tanggal 3 ada 10.000 penumpang. Dalam 3 hari ini, sudah ada 30.000 penumpang ke Jakarta. Ini penumpang yang balik ya, itu sudah cukup banyak gitu ya. Sekitar 8.000 orang naik di stasiun di wilayah Cirebon. Untuk sebetulnya di tanggal kemarin itu termasuk jumlah penumpang yang sangat tinggi, jadi sekitar 11.000 penumpang. Ya. Dan tanggal 1 sebelumnya itu sekitar 9.800 penumpang yang naik di seluruh wilayah Cirebon. Pada arus mudik, arus balik tahun 2025, ada 137 rangkaian kereta api yang mengantarkan para pemudik ke stasiun Daop 3 Cirebon. Sedangkan kereta yang mulai diberangkatkan dari Cirebon ada 7 rangkaian kereta api. Pada arus mudik yang turun di stasiun 21 hingga 1 April sebanyak 105.700 penumpang. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Hati-hati, Pak Nanan. Ribuan wisatawan padati Pantai Palabuhan Ratu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, libur Lebaran, sejumlah lokasi pantai di wilayah Pantai Palabuhan Ratu dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Ribuan wisatawan tersebut berdatangan untuk berlibur bersama keluarga. Inilah suasana ribuan wisatawan memadati sejumlah pantai yang berada di wilayah Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat para wisatawan tersebut sedang bermain dan berenang di Pantai Palabuhan Ratu yang berlibur bersama keluarga. Ribuan wisatawan ini berdatangan dari berbagai daerah. Basarnas beserta puluhan potensi SAR lainnya melakukan penjagaan di sejumlah titik pantai guna mengantisipasi terjadi laka laut. Sejumlah alat retrikasi yang digunakan untuk pertolongan pun disiapkan. Petugas SAR disebar di sejumlah titik untuk memberikan himbauan kepada para wisatawan agar tetap waspada karena gelombang pasang bisa terjadi kapan saja. Basarnas serta potensi SAR berjumlah kurang lebih 50 personil yang kita bagi di beberapa titik, di antaranya Pantai Batu Bintang,
PLTU Pelabuhan Ratu, Pantai Istiqomah Citepus Pelabuhan Ratu, Pantai Karanghau Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sementara itu di ruas arteri jalur Pelabuhan Ratu, kemacetan pun terjadi di sejumlah ruas. Ribuan kendaraan berdatangan dari arah Sukabumi masuk ke pantai Pelabuhan Ratu. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Arus balik Lebaran mulai ramai di Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pedagang jajanan khas Indramayu. Pasalnya, para pemudik yang hendak balik ke Jakarta menyerbu pedagang jajanan khas Indramayu yang dijajakan di sepanjang jalur Pantura. Jajanan khas Kabupaten Indramayu yang dijajakan di jalur Pantura, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ternyata memiliki daya tarik tersendiri buat pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta yang melintas di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu. Sehingga tidak sedikit pemudik yang hendak kembali ke Jakarta mampir untuk membeli jajanan khas Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang dijajakan oleh pedagang di sepanjang jalur Pantura. Tepatnya di Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Sejumlah pemudik mengatakan mereka setiap kembali ke Jakarta mampir dan membeli jajanan khas Indramayu, Jawa Barat. Di antaranya mangga gincu dan mangga arum manis hingga jajanan lain seperti kerupuk kulit dan kerupuk udang khas Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Untuk saudara aja, ya, buat saudara aja udah sih gitu aja. Apa aja yang dibeli nih? Apa ya? Ya, kayak gitu aja sih Pak. Ini sering di tiap tahun untuk setelah mudik? Saya jarang Pak, karena istri orang Bekasi sih. Paling kadang 2 tahun sekali, kadang setahun sekali gitu. Banyak, ada kerupuk, terus ada oleh-oleh yang lain, banyak. Ini kalau ini dari mana ke mana? Ini dari Karawang. Dari Karawang ya. ke? Oh, dari Karawang ya? Dari Majasi mau ke Karawang. Oh, ya Cirebon, ya. Ke Karawang ya? Ya. Sementara, dengan mulai ramainya arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta ini, penjualan jajanan khas Indramayu seperti mangga gincu, mangga arum manis, hingga kerupuk kulit dan kerupuk udang meningkat diburu pemudik yang hendak kembali ke Jakarta sebagai oleh-oleh keluarga dan kerabat di sana. Ya kalau di musim-musim sih, kalau hari biasa mah biasa, cuman kalau yang diharapin orang jualan tuh mudikan yang lumayan tuh. Kayak saat ini ya? Iya, saat ini nih. Ada yang paling diminati apa Pak? Yang diminatinya mangga utama. Mangga. Iya, utama mangga. Selain buah mangga gincu dan mangga arum manis, para pedagang di sepanjang jalur Pantura Indramayu ini juga menjual jajanan khas Kabupaten Indramayu lainnya, seperti ikan asin, terasi, kerupuk melarat, dodol mangga, hingga dodol khas Garut yang dititipkan kepada pedagang setempat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, informasi dari dunia olahraga akan segera hadir. Tetaplah di Kompas Jabar. PSM Makassar meraih kemenangan 1-0 atas Chong An Hanoi FC di leg pertama semifinal ASEAN Club Championship. Bertandang di Stadion B.J. Habibie Rabu malam, PSM bertindak sebagai tuan rumah menjamu wakil Vietnam Chong An Hanoi.
tim tamu mendapat hadiah penalti di menit ke-13 akibat pelanggaran Yuran Fernandes terhadap Nguyen Quan Hai. Sayang, tendangan Alan yang maju sebagai eksekutor berhasil dimentahkan kiper PSM Muhammad Reza Pratama. Di babak kedua, tepatnya menit ke-80, Yuran Fernandes berhasil membuat tuan rumah unggul 1-0 lewat tandukannya yang memanfaatkan sepak pojok Victor Luis. Ini merupakan gol keempat Yuran musim ini di semua kompetisi bersama Juku Eja. Skor 1-0 cukup menjadi modal PSM menetap leg kedua nanti yang akan berlangsung pada 30 April mendatang. Manajemen Persebaya Surabaya menargetkan 7 laga sisa di Liga 1 musim ini bisa dimaksimalkan oleh Bruno Moreira dan kolega. Pasalnya, hasil capaian yang diraih skuad Green Force musim ini akan menjadi acuan evaluasi terhadap pelatih dan pemain yang akan dipertahankan atau dicoret. Persebaya Surabaya saat ini masih menyisakan 7 laga di Liga 1 musim ini. Jelang berakhirnya kompetisi Liga 1, manajemen tim Bajul Ijo menargetkan Bruno Moreira dan kolega bisa maksimalkan poin di 7 laga tersisa. Pasalnya hasil akhir di musim ini menjadi bahan evaluasi pelatih dan pemain yang dipertahankan atau dicoret. Meski begitu, manajemen akan mempertahankan 70 hingga 80% pemain musim ini untuk menjadi tulang punggung tim di musim depan. Menurut Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, fokus manajemen saat ini mendukung tim agar meraih hasil maksimal di musim ini. Evaluasi pelatih dan pemain akan dilakukan usai liga dengan melihat capaian yang didapat di akhir musim. Seperti yang sudah pernah manajemen sampaikan bahwa fokus manajemen sekarang adalah mensupport tim ini untuk meraih hasil maksimal sampai akhir musim. Jadi terkait evaluasi apakah itu pemain, pelatih masih terus berjalan. Termasuk untuk posisi pelatih juga kita akan melihat sampai bagaimana pencapaian maksimalnya di akhir musim ini. Di sisa 7 laga musim ini, manajemen telah melakukan pembicaraan pada sejumlah pemain yang akan dipertahankan musim depan. Saat ini Persebaya Surabaya berada di peringkat ketiga dengan koleksi 48 poin, selisih 9 poin dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara Liga 1. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini, masih dalam suasana Lebaran. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.